Tapi ada nggak sih Mas satu pembangunan dari Pak Giri yang tidak menggunakan APBD begitu Mas? Ada nggak Mas? Nah, baru tahu ya. Mungkin ada lagi Mas ini Mas untuk program ekonomi nih Mas dari Pak Giri. Ekonomi kita program unggulannya kan mengoptimalkan BUMD agar menghasilkan revenue menuju PAD 1 triliun. Optimis ini nih. banget. Ngeri nggak? Ngeri dong. Ya. Selamat datang di Peta Project. Navigasi cerdas Indonesia. Sadar. Hai. Wuhui. Aduh, mau kemana lagi kita hari ini? Ki? Wih, malam hari ini kita kedatangan tamu yang spesial nih, Bob. Banget, pakai Ya, telur nih mana? Pakai telur 2. Telurnya 2. Yoi. Oke, nggak boleh lebih ya ini. Enggak. Malam hari ini kenapa? Karena tamu spesial ya. Yoi. Set kita juga spesial. Ada ini baru Ada nih. sponsor juga Yoi. spesial. Sponsor kita dari mana aja nih sponsor kita nih? Ada dari kopi Kopi apa, Laras, Mas? Cangkir Laras. Ini Yoi, kopinya enak nih. kopi Mas. Sakayu. Cobain. Coba nih pasti mantap ini kopinya ya. Coba. Siap. Sedap. Cangkir Laras. Cangkir Laras. Teman-teman bisa nanti ya kunjungin IG-nya mungkin ya IG-nya Cangkir ada Laras. Cangkir Laras. Tapi Dan selain Cangkir Laras ada juga sponsor Ada juga lain yang sponsor sudah juga kita duduki Iya. hari ini. Ini Jati Sulur. Jati Sulur ya, furniture dan Housing. Nah, jadi teman-teman yang mau bangun rumah, Bangun mau beli rumah, rumah, bangun properti rumah, Yoi. mau bikin properti rumah Ya, kayak ya, meja, ya, kursi, ya. kitchen set bisa tuh di Jati Sulur. 100% Jati. 100% Jati. Alamatnya di Sarpon. Iya, tapi malam ini kita bukan bahas soal sponsor. Ya. Malam ini ada tamu Ini spesial. bintang tamu yang ditunggu-tunggu oleh netizen Ponorogo. Terjawab sudah malam sudah ini. terjawab malam ini. Ya. Siapa? Incumbent kapan datang incumbent? Hari ini Pak Giri langsung kita hadirkan. Minimal orang yang tidurnya terdekat. satu ranjang sama Pak Giri. Ya. Siapa, Gi? Kita sambut Mas Koko. Mas Oke, Koko. Mas Koko, tos Selamat dulu malam, mungkin, tos Mas. dulu Mas Koko, Tos dulu, biar nggak selek Mas. Gila. Alhamdulillah. Hormat yang terbesar-besarnya Mas. Ya kan? Hormat. Makasih. Nah, bisa mampir ke sini di tengah kesibukannya mengurus negara ini. Yoi. Daerah Ponorogo. Daerah Ini Ponorogo. tangan Ponorogo ini di beliau nih. Yoi. Ya. Yoi. Makanya malam ini kita banyak banget yang bakalan kita tanyain ya. Pasti. Kita mewakili netizen lah ya. Ya. Gimana kabarnya Mas Koko? Baik. Alhamdulillah baik. Gimana Alhamdulillah. Sehat Mas Mas, Koko. sehat. Ya. Alhamdulillah. Mas Koko. Nih, cuma mungkin untuk membuka bedah program kali ini, kita biar apple to apple. Boleh. Kita sebelum di segmen sebelumnya, kita juga menanyakan masalah logika. Kita sedikit main logika. Boleh. Nah, menurut Mas Koko nih, Ponorogo itu lebih baik maju dulu atau hebat dulu, Mas? Ya, hebat dulu dong. Asik. Ya. Kalau hebat pasti maju. Gokil. Maju belum tentu baru hebat. maju. Maju belum tentu hebat kawan-kawan. Ya. Gila, ternyata begitu deh. Harus hebat dulu. Harus hebat dulu ternyata teman-teman. Baru maju. Masyarakat adil makmur. Iya. Gimana mau maju kalau nggak hebat ya kan? Iya. Nah, hari ini kita kedatangan Mas Koko. Mas Koko ini salah satu tim pemenangannya Pak Giri. Pak Giri. Tentu Mas Koko ini ya pasti tahu banget lah ya bagaimana banget. Pak Giri membawa Ponorogo ke depan. Yoi. Nah, dalam hal ini kita mau bedah-bedah program. Program. Ada program aja apa aja nih di Pak Giri gitu kan. Nah, kalau kemarin itu ada infrastruktur maju, Yoi. ada ekonomi maju. Hari ini juga ada infrastruktur hebat. Ekonomi hebat juga. Dan lingkungan hebat. Iya. Ini malam ini kita lebih dispesifikan aja ke infrastruktur dan dulu. lingkungan hidup hebat nih Mas. Ya. Karena banyak juga yang masuk ke kita, khususnya infrastruktur itu banyak tuh yang nanya-nanya. Jangan kok sampai sekarang masih rusak gitu. Iya. Nah, ini mungkin bisa langsung kita tanyakan nih program. Tapi sebelum ke infrastruktur nih, Bob. Apa? Apakah program Pak Giri ini tetap nawacita atau Nawadharma Nyata itu tadi atau ada yang lain nih, Mas? Nah, mungkin penghantar sedikit lah, Mas, untuk Mas. visi misi ini, Mas. Ya, baik. Makasih, Mas. Secara prinsip kita konsep dasarnya mengacu ke Trisakti Bung Karno ya, karena untuk ideologi pembangunan itu harus ada dasar landasannya lah. Oke.
Nah, Bung Karno itu sudah merumuskan konsep itu untuk pembangunan Indonesia. Kita adopsi menjadi pembangunan Ponorogo. Itu yang pertama, berdikari secara politik, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, tiga pilar itu sebagai pilar penyangga visi misi Ponorogo hebat. Kalau pondasi kuat biasanya bangunannya juga ikut kuat tuh. Ada 3 pondasi itu kuat banget tuh. Itu berdaulat mungkin bisa di ini Mas dalam untuk menerangkan ketiga pondasi itu seperti apa sebetulnya? Iya. Coba. Berdikari secara berdikari secara politik. Berdaulat secara politik itu kita menghargai manusia, Mas. Pembangunan itu harus memanusiakan. Berdaulat secara politik artinya kita mengakui hak-hak masing-masing manusia. Manusia itu punya hak. Nah, kita implementasikan ke kegiatan pembangunan partisipasi, transparansi, akuntabilitas. Konkretnya ke arah sana. Berdikari secara ekonomi itu lebih ke kemandirian lah. Artinya memang konsep negara maju, negara berkembang sampai ke dia konsep pembangunan daerahnya itu juga agar tiap daerah itu mandiri. Nah, di mana-mana kita tetap untuk mengukur keberhasilan itu kan indeks kemandirian daerah. Makanya itu nanti kita turunkan juga ada salah satu misi kita itu menuju PAD 1 triliun. Nah, nanti kita bahas itu ya. Penasaran itu gue itu. Kemudian berkepribadian dalam kebudayaan. Ponorogo ini punya karakter khas, reoknya. Nah, reoknya itu bagi kita mempunyai nilai filosofis yang sangat tinggi. Nah, itu adalah modal sosial bagi kita yang kita gerakkan untuk membangun. Apa sih nilai-nilai filosofisnya itu kan karakter masyarakat Ponorogo yang berani, bekerja keras, gotong royong, tepo seliro. Selama ini itu intangible, tidak terlihat, tapi sebenarnya potensi luar biasa untuk kita gerakkan bersama-sama bangun Ponorogo. Sedap dalam juga ternyata ya. Iya, penuh nilai. Selain hebat juga sakti. Trisakti tadi. Iya, itu. Nah, apakah infrastruktur ini akan sesakti itu? Ini yang perlu kita harusnya bicarakan. Iya. Ya, Mas, ini gimana nih, Mas? Perihal jalan nih, Mas. Ini jalan ini saya kira mulai dari zaman bahla kala ya, pasti menjadi satu problem yang nggak pernah selesai nih, Mas, jalan ini. Nah, bagaimana nih, Mas? Ke depan Pak Giri melihat jalan ini mau dibuat seperti apa, Mas? Iya, Mas. Memang kita itu kena warisan ya, beban pembangunan jalan yang cukup berat. Jadi di era Pak Ipong itu tahun 2020 ada Perbup yang mengangkat status jalan desa menjadi jalan poros desa. Jadi jalan poros desa. Ini zamannya Pak Ipong nih, originnya Pak Ipong. Ada Perbupnya tahun 2020, nomornya ada. Kalau boleh saya ngerpek ya. Boleh apa Mas? By data nih. By data dong. Yoi dong. Iya. Wordnya mana tadi ya? Ketutup ya. Memang kalau jalan ini kalau tidak by data repot juga ya kan? Repot juga, bisa nyasar masalah. Kita perlu lihat GPS. Iya, harus. Navigasi itu penting memang. Navigasi. Iya, maka dari itu harus nonton Peta Project biar gak nyasar kan. Iya. Cangkir kopi dulu nih. Cangkir kopi. Boleh. Sedap ya. Sedap. Rasanya sakoyan. Sakoyan. Jadi Oke, Mas. Saya sambil nyari nomor perbupnya ya. Iya. Boleh, Mas. Secara umum panjang jalan itu kita itu 916,11 km ya. Kemudian itu jalan kabupaten ya. Jalan kabupaten sepanjang SK tahun 2008. Ya, terus kemudian di zaman Pak Ipong jalan desa diangkat statusnya menjadi jalan poros desa. Poros desa. Itu sebanyak 615 ruas.
dengan panjang total 765,925 km. Artinya berarti nanti kita ketemunya 916 kilo ditambah 765 ini hampir 1.800 kilometer lah ya. Sepanjang Ponorogo Jakarta tuh ya. Ponorogo PP 3 kali Mas. Iya. Bisa sampai Ponorogo Jakarta itu nanti. Iya. Tapi itu menjadi beban daerah akhirnya ya Mas. Iya, karena statusnya jalan poros. Nah itu kemudian di era Pak Giri, itu ada perbubnya 185.45 garing 1065 garing 405.27 garing 2020. Yes. Nah, itu penetapan status ruas-ruas jalan desa yang berfungsi sebagai jalan poros desa. Kemudian ini beban nih bagi kita nih selama periode Pak Giri 2021-2024 kita coba cek lah, kita review gitu ya. Karena kan nggak mungkin dengan APBD sekian kita itu mengcover 1.800 kilo. Nah akhirnya kita review, kita kembalikan status jalan poros desa itu ke desa. Karena memang ada beberapa kriteria yang tidak memenuhi syarat dia sebagai jalan poros dalam tanda kutip. Dulu penentuannya itu agak dipaksakan. Apa sih kriterianya? Misalnya lebar itu minimal 5 meter, itu enggak memenuhi syarat gitu. Terus kemudian dia juga harus melewati lebih dari 2 desa. Menuju sentra-sentra produksi. Kriteria seperti itu yang kita review, akhirnya kita rasionalisasi dari 615 hanya menjadi 202 ruas. 202 ruas. Turun sekitar 400 ruas lah ya. Yes. Kemudian panjang jalan dari 765 sekian kilometer tadi menjadi 494 sekian kilo. Nah, turun hampir 300 kilo. 300-an kilo. Yang 916 kan tetap tuh nggak diapa-apain. Nah, ini yang kemudian menjadi kebijakan kita untuk kita lakukan rehabilitasi, peningkatan, pembangunan dan lain-lain. Jadi kalau memang sekarang isunya adalah seperti itu, nah ini saya mau ngulitin lagi lebih dalam something behind itu, mungkin next kali ya. Boleh. Spesial khusus. Apa sih motif menjadi 615? Iya. Iya, itu kita penasaran itu ya. Ya kita semua tahu proyek lah pasti kayak. Aduh. Proyek yang baik kan boleh juga pemerintahan. Iya. Maksudnya proyek ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Iya. Karena menurut kami gini loh Mas. Jalan ini sangat krusial buat masyarakat khususnya begitu. Bangun tidur kita otomatis lihat jalan. Bahkan tadi saya habis dampingin 3 warga negara asing Jepang gitu. Dari 3 orang Jepang itu bercandain jalanan kita. Jadi nggak kurang menyeluruh begitu pembangunan jalannya, sampai ada bercandaan dia pakai bahasa Jepang yang artinya begini. Apa artinya itu? Jalanan di sini seperti lautan. Terus temannya nyautin Mas, loh kenapa? Banyak gelombang? Tidak, banyak batu karang. Lebih parah dari gelombang berarti kan. Kurang ajar nih penjajah 3 orang ini. Bukan orang Jepang. Dan ternyata memang jawabannya ada beban di periode sebelumnya menjadi perpanjangan jalan poros itu tadi. Dan itu dalam implementasi pada saat zaman sebelumnya ya, itu di proses pengadaannya itu dipecah-pecah Mas. Jadi per paket pengadaan langsung di bawah 200. Nah, itu akhirnya kalau kita itu kan ada aturan dalam satu ruas jika dikerjakan, misalnya dia panjang 1 kilo nih. Dia di tahun X dikerjakan 200 meter misalnya. Anggap aja koefisiennya 1 juta. 1 kilo 1 juta gitu ya, ketemu 200 meter lah. Nah itu di tahun depan X+1 dia nggak boleh di ruas yang sama. Jadi akhirnya kenapa? Ketika mau melanjutkan ya nggak tertangani dong. Mau nyambung ke meter yang 201 ke sampai 1 kilo aja. Nggak boleh, itu harus tahun depan. Lewatan tahun lagi, 1 tahun lagi. 2 tahun lagi berarti. 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Akhirnya kondisi jalan yang dikerjakan di tahun X
udah hancur, Bos. Iya. Tambal sulam akhirnya. Tambal sulam. Iya. Nah, beban-beban itu ya kita tidak kemudian terus menyesalkan itu, ya udah itu kan udah kita kerjakan lah kira-kira. Nah, itu untuk kemudian kita di target di 3,5 tahun masa kepemimpinan Pak Giri untuk mengcover itu, ya pelan-pelan harus kita kurangi dulu lah beban-beban itu, baru kita kerjakan. Siap. Tapi gue penasaran juga nih Mas, terkait infrastruktur Mas. Nah, siap. Data kita itu kan Mas, DPU PKP. Nah, di era kepemimpinannya Pak Giri ini kan naik 30% Mas. Untuk pembangunan jalan. Pembangunan jalan kan naik 13%. Status jalan, perbaikan jalan di tahun 2022. Nah, artinya ada upaya untuk percepatan untuk pembangunan dengan kondisi yang tadi itu PR itu tadi. Nah, pertanyaannya kemudian kan sampai hari ini Mas, lagi-lagi yang tadi itu kita coba menyampaikan apa yang dirasakan masyarakat begitu. Masih ada jalan-jalan rusak ini. Nah, mungkin ada nggak sih Mas inovasi baru lagi nih kalau Pak Giri jadi gitu untuk lebih cepat lagi membangun jalan di Ponorogo gitu, dari program infrastruktur ini? Yang sudah kita kerjakan kan pelibatan masyarakat Mas, sekali lagi ya. Jadi saya lupa ruasnya, tapi pernah dikerjakan itu kita mendrop semen waktu itu. Jadi warga itu gotong royong, ya termasuk tenaga kerjanya juga dari masyarakat. Itu merijit sendirilah kira-kira dari jalan itu. Itu juga bukan terus kita memaksakan, itu enggak, itu ya request dari masyarakat juga. Iya. Artinya dengan potensi-potensi intangible yang enggak kelihatan tadi itu ternyata bisa kita optimalkan gitu ya. Dan untuk program percepatannya juga ada ya, penambahan perbaikan jalan itu ada. Itu sih normatif ya, pemeliharaan dari APBD dan lain-lain udah pastilah itu. Tapi itu kan juga tergantung dari kapasitas fiskal kita Mas. Iya. Nah, ini kalau melihat beban segitu dengan kapasitas fiskal yang sempit ya, ya udah kebayang lah. Sekarang coba 916 yang jalan kabupaten kita aja. 916. Itu kalau dihitung dikali 1 juta itu 9 triliun gitu kan. Waduh. Sedangkan APBD kita aja 2,3. Wah, minus dong. Ya nggak ketemu sampai ketemu. Iya. Jadi ya bersabar, yang jalan rusak bersabar. Ada waktunya lah ya. Iya. Ada waktu. Tenang, nanti kita genjot APBD kita 1 triliun. 1 triliun. Tenang. Iya. Tapi untuk terkait dengan problem warisan tadi itu Mas, sejauh ini statusnya masih sama berarti ya? Jalan poros desa itu masih tetap berlaku ya? Atau masih ada. Jalan poros desa kita filter yang sesuai kriteria. Dia lebar jalan, kemudian menghubungkan konektivitas lebih dari 2 desa. Kemudian menghubungkan sentra-sentra produktif, pariwisata, ketahanan produksi pangan, itu tetap kita pertahankan. Dan yang kita kembalikan menjadi jalan desa kembali, itu ya dikerjakan lewat DD dong. Yang memang kewenangannya desa. Gitu dan siap. Oke, lanjut ke infrastruktur di daerah kawasan kota dulu deh nih Mas. Ada nggak program khususnya selain Hos Cokroaminoto? Ada nggak program lanjutan kembali nih? Kayaknya saya lihat kemarin saya lewat GOR itu ada suatu pembangunan apa itu Mas di dekat GOR itu apa sih? Itu Creative Hub. Jadi nanti jadi sentra industri kreatif tuh ngumpul di situ ya. Musik, lukisan, kerajinan dan lain-lain. Ya bisa jadi tiap malam di situ nanti ada sentra kuliner gitu. Iya. Kita bangun di situ. Saya seperti Surabaya kan biasanya ada tuh tiap malam tampil titik kumpul musikan gitu ya. Seperti itulah kira-kira nanti. Kalau untuk pedestrian ya kita akan kembangkan lagi. Next itu nanti Jalan Ahmad Dahlan ke Sultan Agung. Kalau yang jalan di Ponorogo itu jalan nasional, jadi bukan kewenangan kita. Kita harus dari Kementerian PU lah itu yang nanti yang mengerjakan.
Sebenarnya sih mau nyambung kan segi 4 Mas itu. Ya, masih terkendala itu karena itu jalan nasional ternyata. Oke. Jalan nasional. Tapi gue penasaran yang itu yang tadi apa namanya tempat kreatif itu tuh Mas, pembangunan itu tuh. Itu kan sampai sejauh ini terakhir saya lihat kemarin itu kan masih berhenti nih pembangunannya ya. Ada kemungkinan nggak kalau Pak Giri tidak jadi ini kayaknya ya udah mangkrak aja gitu. Creative Hub? Enggak. Enggak, tetap berjalan tetap, ya. Itu Desember harus selesai semua itu. Oh gitu. Oke. Tutup tahun anggaran kan biasanya Desember tuh. Iya. Harus selesai. Harus tetap. Oke, siap. Oke. Nah, gue ada pertanyaan lagi nih terkait infrastruktur, Mas. Mungkin di eranya Pak Giri ini, Mas. Nah, untuk ke depan ini mungkin ada nggak sih, Mas, skala prioritas jalan yang memang harus diperbaiki begitu? Semisal di desa mana begitu, ada tidak, Mas? Iya. Ya mungkin kita kemarin menyerap beberapa aspirasi gitu ya. Kecamatan Ngerayun mungkin, Mas. Oke, Ngerayun. Iya. Dan kita juga nanti untuk visi ke depan itu kita pemerataan pertumbuhan ekonomi. Selain pembangunan jalan, kita juga akan mereplikasi face off seperti HOS, Jenderal Sudirman itu kita replikasi ke alun-alun ibu kota kecamatan. Jadi 21 kecamatan kita akan face off semua nanti. Itu akan menjadi sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru yang lebih merata seluruh Ponorogo. Ya, jadi tidak hanya ngumpul di kota di kota saja. Iya. Nah, itu hidup ya ketika infrastruktur di situ diperbaiki. Banyak UMKM, orang jualan di situ, aktivitas warga lebih lama itu kan. Kalau warga lebih lama ya otomatis ekonomi muter dong. Iya. Beda nggak dulu Ponorogo dulu sama sekarang? Nah, ini jawabannya ada di netizen nanti, Mas. Kalau ke kita repot juga kita jawabnya. Setuju apa enggak kita? Aduh. Dulu jam 7 habis sisa udah krik-krik gitu ya. Iya. Sekarang mau sampai jam 1, jam 2 kan masih rame. Oke. Oh, berarti itu artinya ketika nanti Pak Giri ini jadi, Mas. Nah, face off itu tidak hanya di kota ya, Mas? Iya. Bakal ada di kecamatan-kecamatan. Face off kecamatan. Face off kecamatan jadinya. Gokil. Wih, berarti anak Ngerayun tempat nongkrongnya baru. Oh, iya. Gak sabar gua ngelihat anak Ngerayun, gua lulu. Iya. Sepatu gua lunyu. Iya. Ada begitu Mas. Kacau dah, pokoknya Ponorogo keren. Itu salah satu terobosan untuk pemerataan ekonomi, Mas. Pemerataan ekonomi dari kecamatan, kota, jadi rata. Nah, ini kan infrastruktur ini kan kita jadikan satu nih, Mas. Kalau kita lihat programnya Pak Giri, Mas ya. Infrastruktur dan lingkungan hidup. Nah, di lingkungan hidupnya ada hal yang menarik nih, Bos. Yes, itu. Nah, kita melihat beberapa bulan lalu mungkin, Mas ya, karena kita sudah dilanda kemarau panjang begitu. Nah, ada beberapa desa memang yang kekeringan. Nah, ada nggak sih, Mas, satu upaya-upaya gitu ke depan agar mengantisipasi di tahun berikutnya, tentu pasti kan kemarau juga, Nah, itu ada nggak, Mas, program kerja yang untuk mengantisipasi itu gitu supaya tidak terkekeringan? Jadi memang itu kita identifikasi, Mas. Kemarin itu penyebabnya sebagian masyarakat yang tinggal di hutan itu hutannya perhutani. Yang semula memang hutan untuk coverage air itu diubah menjadi hutan produksi. Itu yang menyebabkan kemudian airnya jadi hilang. Iya. Itu respon langsung masyarakat ketika 2 tahun terakhir kemarin. Ya kalau itu tanahnya perhutani kan pemerintah daerah juga nggak bisa ngapa-ngapain ya kan. Tapi ada warga di situ yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, secara preventif pencegahan ya kita udah bikin program untuk air sumur dalam itu. Air sumur dalam ya. Ketika terjadi kekeringan ya udah kita drop air tangki itu. Ini di 6 titik kita sedang kerjakan itu lewat BPBD. Itu yang sangat ekstrim memang. Medannya ekstrim. Kita bikin sumur dalam sama tangki penampungan di situ. Kalau boleh tahu di desa mana itu, Mas? Di desanya Pak Bupati di Sampung ada. Tapi nggak cuma desa Bupati aja kan. Ada 6 dong, harus dong. Harus ya. Jangan sampai aja, Mas. Iya. Sarpon enggak, Mas? Sarpon. Sarpon kan masih kota lah. Kota. Ya kan kayak Ngadirejo Pulu. Di sana nggak lahan kering, Bos, basah. Iya.
Sudah berjalan Mas ya? Sudah. Beberapa desa tadi ya. Nah, dari yang sudah berjalan deh, tingkat efektivitasnya sudah membaik juga, ada perkembangan kah dari tadi itu? Iya, ya artinya untuk kalau kriteria bencana itu di rehab, kemudian pas darurat ya udah kita udah coverage pakai mengirim tangki itu. Tapi untuk menjaga supaya enggak seperti itu lagi, kita udah bangunin sumur dalam kok di situ. Iya. Ya, jadi buat masyarakat yang terdampak ya kan kekeringan, nah sumur dalam itu menjadi salah satu jawaban dari Pagiri untuk masyarakat yang terdampak. Luar biasa sekali ini ada programnya. Tapi selain itu terkait lingkungan hidup ada lagi nggak Mas program-programnya? Untuk yang infrastruktur dan lingkungan hidup ini. Problem utama perkotaan seluruh dunia itu sampah, Mas. Ini menarik. Yes. Ya. Jadi kita udah ada TPST Merican itu ya. Itu pengolahan sampah menjadi lebih produktif, menghasilkan sumber-sumber ekonomi. Iya. Mengurangi sampah baru dan sampah lama. Oke. Jadi kalau kita itu di total masuk ke TPA Merican itu hampir 90 ton per hari. Iya. Itu kalau nggak dikurangi ya sudah numpuk terus. Nah TPA Merican kita itu udah hampir 20 tahun Mas. Betul. Itu makanya kenapa kita nggak pernah dapat Adipura. Yang memang pada saat COVID itu kan berhenti ya. Tapi di 2023 kemarin diaktifkan lagi oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kita nggak lolos karena di urusan TPA-nya. Pengelolaan itu ya. Meskipun ada inovasi itu, tapi itu belum masuk kriteria bagi kementerian. Terakhir Adipura itu di 2013 ya Mas ya. Kita raih 2013. 2013. Tapi sampai sejauh ini belum dapat lagi. Belum dapat lagi. Tapi berencana akan meraih lagi Piala Adipura. Kita udah inisiasi mau bikin TPA baru di utaranya Merican itu kerjasama dengan perhutani. Sewa pakai istilahnya. Iya. Kita kerjasama panjang 20 tahun gitu. HGU. Guna. Ini bukan usaha lah, ini usaha milik rakyat. Tak perseorangan. Siap. Cuman begini Mas, mungkin terkait dengan sampah ini Mas ya, yang menjadi PR bersama mungkin ya kita berusaha untuk seobjektif mungkin begitu Mas. Kalau kita memang boleh mengevaluasi begitu kan. Karena kalau kita melihat kan sampai sejauh ini 70 sampai 90 per ton. Nah, itu kan belum berkurang Mas. Sampah yang di sana itu. Artinya ada manajemen yang belum efektif dalam pengurangan itu, walaupun dalam hal ini Pak Giri sudah melakukan banyak terobosan. Kita lihat kayak briket, daur ulang kemarin. Saya kira masyarakat juga sadar gitu untuk membangun infrastruktur itu butuh anggaran yang besar gitu Mas. Nah, ada nggak sih Mas ke depan untuk lebih meyakinkan masyarakat, lebih membesarkan lah skup anggaran untuk fokus ke sampah ini, agar tercapai Adipura itu. Ya pastilah nanti kita akan fokus concern ke sana ya. Kan memang orang persepsinya sampah itu nggak atau murah gratis gitu ya. Enggak, untuk penanganan sampah itu mahal Mas gitu. Iya, betul. Nah kalau kemudian kita sudah mereduksi dan tidak bisa full 100%, itu memang 17% sampah itu pakai teknologi apapun nggak bisa. Masih pasti ada sisa. Pasti. Jadi dari 90 ton ya 17 tonnya itu 17%-nya itu udah pasti dibuang, nggak bisa diapa-apain udah. Karena jenis sampahnya ya mungkin ya. Ya mulai sofa, kasur, tempat tidur dibuang semua di situ, mau diapain aja? Kaca ya. Repot juga. Gimana mau didaur ulang? Yang sulit tuh bungkus momogi itu sulit. Ada itu yang buang sampah sembarangan, bungkus momogi. Penting jangan setruk aja buang situ ya. Nota kosong. Gitu ya. Memang permasalahan bersama sih memang sampah ini ya, khususnya memang saya rasa bukan PR Pak Giri aja dari pihak sebelah juga ini menjadi PR bersama harus berjuang untuk mendapatkan Piala Adipura ketika terpilih begitu. Ya kita dengar juga dari pendapatnya jubirnya ya, dia juga berencana. Nah siapa nih yang bakalan dapat ya kita nggak tahu ya. Kira-kira kita masyarakatnya kan mensupport aja. Pastilah. Tapi mungkin memang permasalahan di sampah ini nggak cuma masalah sampahnya aja. Mas, kayaknya memang ada permasalahan lain yang timbul ketika pengelolaan yang kurang baik.
Wabil khusus itu ketika ada pihak ketiga. Nah, ini pihak ketiga nih orang yang bisa dipercaya atau lembaga yang bisa dipercaya atau enggak, dengan metode seperti apa nanti pemilihannya Mas, kira-kira Mas? Pemilihan ketika menggunakan pihak ketiga begitu dari pihak swasta. Yang klasifikasinya gitu. TPS Timur yang sekarang udah jalan itu memang kerjasama dengan pihak ketiga. Kita pakai Permendagri 22 tahun 2020. Ya, di situ mengatur kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah, kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Ada semua di situ mekanismenya, dan itu kita udah sign kontrak untuk penganggarannya pun juga approval dari Dewan kan itu. Itu syarat di Permendagrinya seperti itu. Itu udah kita lalui semua. Makanya udah launching, udah jalan itu. Sudah berjalan. Dengan PTBS Mas itu Mas. PTBS Apakah itu akan terus berjalan nanti itu Mas? Iya, itu kontraknya saya nggak ingat ya, antara 5 tahunan mungkin. 5 tahunan. Berarti kalau kepilih memang masih tetap berjalan ya. Iya. 2 tahun lagi ke depan paling tidak. Gitu. Harapannya nanti siapapun yang jadilah itu akan terus dikembangkan gitu loh, sehingga sampah ini selesai. Gitu. Tapi ya paling tidak ada ini Mas, yang program Pak Giri itu yang paling saya suka terkait tentang lingkungan hidup, untuk menjaga lingkungan yang bersih itu ada mobil itu. Mobil yang seneng banget itu. Road sweeper. Iya. Sudah mulai berjalan Mas? Udah. Rumah saya tapi masih kotor Mas. Lewat sini Limpon woi, enggak lewat sini. Asalnya itu sedikit mengurangi kita juga sebagai media begitu, yang suka sapu-sapu ada yang sapu. Sudah berjalan Mas ya? Sudah berjalan. Alhamdulillah. Bakalan berlanjut lagi ya? Iya, pasti itu berlanjut ya. Oke, luar biasa. Itu program infrastruktur dan lingkungan hidup. Iya. Masih banyak lagi tentunya ya program-program pasti. Nah, kemarin kan baru dapat itu Mas ya, piala tentang kota kreatif. Kota kreatif Ponorogo. Belum sih, kita masih evaluasi terakhir ya, 2. Belum. Oke. 2 kabupaten kota lah. Iya. Malang sama Ponorogo. Penentuannya mungkin sekitar nanti akhir Oktober ya kira-kira ini ya. Tapi optimis Mas ya bisa meraih itu ya. Ya bismillah, dapatlah. Oke. Sehingga yang di gedung yang lu tanyakan tadi itu, nah itu bisa terwujud. Ekosistem kreatif itu kan Mas. Iya. Berarti ada tanggung jawab kita juga sebagai pemuda di Ponorogo ya, harus lebih kreatif biar dapat penilaian kreatif ya. Kita bantu nih. Ya. Ada lagi mungkin Mas, infrastruktur dan lingkungan hidup ini Mas, program unggulan. Infrastruktur lingkungan hidup ya. Jadi kita itu paham gitu ya situasi fiskal APBD kita itu. Kalau pembangunan itu hanya mengandalkan adanya APBD Mas, ya udah nggak akan maju. Yes. Oke. Ya gimana caranya gitu kan? Ada pihak investor, pihak ketiga. Nah itu kalau dari struktur APBD itu kan pendapatan, belanja, pembiayaan. Nah ini undang-undang HKPD yang baru, yang nomor 1 tahun 2022 dan turunannya PP 35 itu. Itu memang secara filosofinya daerah itu supaya mandiri itu tadi, supaya mandiri dan bagaimana kamu menutup kekurangan belanja-belanja itu lewat pembiayaan. Pembiayaan itu dari mana? Dari utang, dari investasi gitu. Nah itu memang mindset baru gitu ya. Tapi kita udah menginisiasi itu kan 2 tahun yang lalu. Investor-investor misalnya untuk Monumen Rock itu udah kita jajaki gitu ya. Gak mungkin dong kita full dari APBD. Ketika itu project menarik, cuan gitu ya. Investor mesti masuk dong gitu. Sampah kemarin udah. Hotel rencana yang di X Pasar Lanang itu kan aset pemerintah daerah yang bisa kita optimalkan. Skemanya bagi hasil. Aset-aset kita selama ini kan per kota itu cuma 2 juta setahun Mas. Ditanemin jagung, tanemin lombok. Nah, itu di tengah kota Bos. Tengah kota. Coba kalau sampean mau bikin kafe kerja sama Pemda, nah bisa kan itu? Bagi hasil. Ada skemanya itu. Bagi hasil. Perbubnya udah ada, kita ngacunya ke Permendagri juga halal lah itu. Halal bagi hasil. Nah itu skem-skem creative financing. Kalau ngandelin APBD kita sekian,
ya nggak usah jadi bupati kamu gitu kan. Nenek saya aja yang jadi bupati hanya melaksanakan kok sama. Bagaimana mendatangkan itu dong uang masuk ke Ponorogo? Iya. Kalau mau ngomong nggak ada uang nggak ada, ya iyalah. Kalau adanya uang kemudian kamu tinggal ngerjakan ya nggak usah jadi bupati. Nenek saya aja Pak tinggal melaksanakan. Yang seharusnya ketika ada uang segini ya gimana caranya dengan uang segini bisa maksimal begitu ya. Iya. Tapi ada nggak sih Mas satu pembangunan dari Pak Giri yang tidak menggunakan APBD begitu Mas? Ada nggak Mas? Dulu awal-awal beliau itu 2021 pelantikan kan Covid dan itu kan perencanaannya diketok tahun 2020 kan. Iya. Host Cokro itu nggak pakai APBD itu. Host Cokro itu. Iya. Hanya di akhir-akhir aja di Oktober. Karena beliau sudah bisa melakukan perubahan APBDP itu ada support di sana itu. Di host, jadi ada juga yang nggak pakai APBD ya di host. Iya. Host itu nggak pakai APBD. Lah baru tahu ya. Gokil. Nggak pakai APBD. Nah, gimana caranya coba? Gotong royong tadi. CSR. Bisa bos. Buktinya jadi. Saktinya tuh di situ saktinya ekonomi mandiri ya Mas ya. Coba kalau nggak kreatif kita kan mesti jawab gimana nih APBD udah diketok periode 2020 kan, Desember kan. Terus mau diem aja kita nggak ngapa-ngapain? Ya nggak mungkin dong. Iya. Gitu bos. Jadi nggak pakai APBD. Iya. Sesekali ini baru tahu. Iya. Nah ini sebelum ke ekonomi nih Mas, kita izin konfirmasi nih Mas. Nah narsum kita di 01 sebelumnya kan kita tanya nih Mas, akan memperbaiki ya atau menambah apa ya istilahnya itu menuntaskan. Nah, jalan menuju Ngebel yang kita ketahui kan masyarakat ketahui kan jalan menuju Ngebel ini udah bagus. Sudah bagus begitu Mas. Nah, emang ada yang belum tuh Mas? Jalan menuju Ngebel ini. Ada yang memang harus masih diperbaiki Mas. Ya, so far sih kita ada datanya sih beberapa. Oke. By data lagi. Iya dong. Jadi kalau di Ngebel itu ada 21 ruas yang sudah kita kerjakan Mas. Mulai 2022 sampai 2024 ini ya. Oke. Termasuk lingkar Ngebel itu, kemudian Gondowido Toyomarto. Iya. Kesugihan Ngebel, Temon Suru. Ada 21 ruas sampai tahun 2024. Sumber pembiayaannya macam-macam. Mulai dari DAU kita juga ada, dari DAK, dari PEN juga ada. Iya. Dari Inpres jalan daerah juga ada. Oke. Kita konsen ke sana karena itu kan kawasan wisata wisata unggulan kita ya. Harus supporting amenity-nya kan, infrastrukturnya juga. Iya. Berarti itu artinya jalan menuju Ngebel ini sebenarnya ya walaupun tidak 100% sudah diperbaiki Mas. Diperbaiki. Iya. Perihal ada yang belum itu nanti pilih Pak Giri lagi. Begitu ya. Kemudian 01 ada programnya yang bangun Ngebel. Ya biar kita aja lah gitu. Ya perihal selesai atau tidaknya ya teman-teman yang sering main ke Ngebel lah. Kalian sendiri yang bisa ngerasain kan ya gimana gitu ya. Nah ini kita masuk ke ekonomi nih. Kira infrastruktur tadi sudah lah ya. Ya ekonomi nih Mas. Kalau kita lihat programnya ini kan ekonomi hebat Mas ya. Ekonomi hebat ini lebih mengarah kepada digitalisasi gitu. Ya. Betul begitu nggak Mas? Ya ada. Nah itu ada apa aja Mas program di ekonomi ini Mas? Ada 300 juta per desa per tahun mungkin atau apa? Mungkin. Siapa tahu Mas. Atau 500 kali ini ya. 500. Ada apa aja Mas ini di ekonomi? Iya. Kalau ekonomi kan di 2001-2024 kita ada program Circle P itu ya. Circle P. Ya, P-nya Ponorogo. Jadi circle itu perputaran gitu ya. Jadi konsepnya uang yang ada di Ponorogo ini beredar di kita aja lah, nggak usah sampai keluar gitu. Atau kalau bisa kan keluar masuk, yang dari luar masuk itu. Misalnya tempe ngerayun itu kalau bisa kan dijual di kota dan lain-lain, tukar menukar di situ. Itu kita sudah buatkan
etalase lah untuk produk-produk unggulan itu melalui yang diinisiasi oleh PKK ya, Gandung Melati di selatannya alun-alun ya. Alun-alun dekat panggung itu Mas ya. Itu kita 21 produk dari 21 kecamatan. Itu kita kurasi, kita dampingi juga mulai ya kualitas produknya, packagingnya gitu. Oke. Kalau nggak layak ya nggak kita display di sana gitu kan. Itu salah satu untuk penguatan UMKM. Macam-macam di situ, ada jenang, ada kopi, ada kerajinan, ada macam-macam. Berarti ya memang sudah berjalan juga sudah, ya. Sudah. Digitalisasinya juga sudah kok. Mau beli online juga bisa itu di situ. Cuman memang ekosistem online kita ini kan masih belum budaya kali ya, belum. Betul. Masih belum terbiasa lah kira-kira gitu. Gak enak kalau nggak beli itu pegang atau nyoba gitu kira-kira gitu. Milih itu. Belinya mah enggak gitu. Nawar lagi. Iya. Begitu. Tapi dengan fenomena itu tadi Mas ya, masyarakat kita yang tadi mungkin belum terbiasa itu. Nah, dengan program kerja digitalisasi UMKM Circle P itu tadi kan sudah berjalan begitu. Nah, itu ada nggak sih Mas satu mungkin pendampingan lah atau pelatihan begitu untuk masyarakat ini lebih cakap lagi ini berdigitalisasi itu. Itu di 2022 kita ada program Circle P itu BKKD 5 juta per desa. 5 juta per desa. Jadi untuk pengembangan ekonomi kelompok, prosesnya selektif ya, seleksi dari desa, tapi kita udah bikinkan juknisnya. Kalau dia layak ya sudah, dari SK kepala desa itu kita kasih 5 juta. Itu bisa buat beli bahan baku atau peralatan yang untuk menunjang produksi mereka. Di tahun kedua kita lebih ke digitalisasi Mas. Jadi kita geser ke untuk bagaimana dia mampu mempromosikan itu di digital, di YouTube, di IG gitu. Kita kasih tripod waktu itu. Kalau handphone masih belum ya, karena ya paling enggak kan rata hampir semua punya handphone. Terus kita latih juga bagaimana take footage gitu-gitu udah kita kerjakan itu. Oke. Jadi sudah berjalan. Ya. Sejauh ini sudah ada berapa UMKM yang kalau UMKM-nya ya dari 281 desa itu setiap satu desa ya. Ada. Ratusan. 281 produk. Dan satu desa satu. Satu desa satu ya. Nggak bisa dua nih Mas. Soalnya saya masuk desa ini. Kayaknya udah ada yang masuk berarti kan. Pilih Pak Giri lagi dan. Langsung tembak. Ya. Kok pilih Pak Giri lagi? Sebelumnya saya belum tentu pilih. Tapi kayaknya setelah ini bisa lah ya. Di belakang lah. Ya, ini masalah ekonomi nih Mas. Lagi-lagi UMKM Mas. Memang UMKM ini kan untuk Ponorogo yang sedang berkembang Mas ya. Pasti sebenarnya ini saya berusaha untuk mewakili pertanyaan netizen sebenarnya. Jane iki Mas, lek masalah dodolan ki masalah paling pokok ki modal Mas. Nah, ini bagaimana Mas Pak Giri nanti ini ke depan minimal mendukung lah atau memfasilitasi permodalan untuk pelaku UMKM Mas. Semisal mungkin mengupayakan untuk dana kur itu turun sampai ke desa-desa begitu mungkin. Ada enggak sih Mas satu inovasi itu untuk ekonomi gitu untuk UMKM? Ya, sebenarnya kalau sekilas kita lihat problem utama UMKM modal. Iya. Tapi kalau mau kita kupas lagi sebenarnya enggak juga gitu loh. Itu kan hanya mindset aja yang belum terbentuk kita untuk entrepreneur itu. Suruh bisnis ini modalnya dari mana? Enggak punya modal. Enggak juga sebenarnya. Kalau misalnya memang mau masuk terjun di dunia entrepreneur ya. Pertama ya jaringan lah, networking gitu kan. Nah, itu yang kita ciptakan itu. Ekosistem untuk UMKM seperti itu. Ya. Kalau mau ngomong modal ya seluruh dunia mesti keluarnya modal. Iya. Dan modal mau dikasih berapapun kalau mentalnya, mindsetnya enggak di entrepreneur enggak terbentuk ya sudah. Habis Bos. Gulung tikar juga akhirnya. Iya. Tapi sebenarnya dengan ekonomi digital tadi Mas ya, dengan fasilitas internet, terus dari program dari Kominfo kita lihat itu sebenarnya sudah cukup menjawab untuk ya minimal mengurangi cost lah atau modal itu tadi sebenarnya Mas ya. Nah, itu akan berlanjut lagi Mas. Ya, pasti insya Allah nanti kita lanjut untuk itu.
Circle P kita lanjutkan. Oke. Kalau bantuan permodalan kita kan udah PTSL tuh dari Kementerian ATR, BPN. Kalau mau modal ya bisa aja itu sebenarnya jadiin modal, masukin bank maksudnya sertifikatnya. Tapi dengan dia ada rasa beban itu. Nah, motivasinya kan muncul kan. Ini sertifikat saya ini. Kalau nggak sabar ya hilang gitu. Beda kalau mindsetnya bantuan charity, Bos. Charity mulu. Nggak ada ininya. Effortnya nggak ada, dia motivasinya. Dia nggak ada beban, habis ya sudah. Iya. Tapi memang nggak mungkin kurang tepat juga kalau kita menyalahkan UMKM itu memang problem utamanya modal, Mas. Secara terminologi UMKM usaha masih kurang modal. UMKM itu, Mas. Jadi memang harus dibantu juga. Harus. Bantuan Pak Giri 5 juta per UMKM. Oke. Jangan alasan lagi modal. Ya. Ayo tumbuh kembang bersama UMKM. Tapi dengan catatan harus lebih kreatif. Iya. Biar menjadi Ponorogo hebat. Iya. Nah, masih ada lagi nih, Mas, terkait UMKM nih, Mas. Nah, kita lihat kan UMKM ini memang lagi tumbuh-tumbuhnya nih, Mas. Dan kita punya tantangan kayak Alfamart gitu mungkin ya, terus kayak minimarket begitu. Nah, bagaimana nanti Pak Giri ini menghadapi tantangan-tantangan pasar itu, Mas, begitu? Apakah ada satu upaya mungkin produk UMKM akan dimasukkan ke situ, bekerja sama atau bagaimana gitu mungkin, Mas? Kita sudah sih ada perbub untuk memaksa toko modern itu mendisplay menyediakan space untuk produk UMKM. Oke. Tapi sekali lagi kayaknya produk-produk kita itu masih kalah sama pabrikan. Tapi coba cek produk-produk UMKM kita ditaruh di rak ujung. Iya. Tidak kelihatan ya, Mas. Tidak kelihatan bawah. Bulukan lagi. Iya, kurang kreatif itu. Jadi itu meta intervensi gitu ya. Ketika kita udah itu, tapi nggak bisa kita lepas, tetap nanti harus kita kawal gitu loh. Dan ketika ngikut skema bisnisnya mereka, itu kasihan juga, Bos, UMKM itu. Dia dibayar itu konsinyasi kan setelah laku. Dan itu bisa sebulan lagi. Ya. Akhirnya ya yang instan-instan aja lah, yang muternya cepet, yang cash keras gitu kan. UMKM kita itu nggak bisa sih ngandelin dari itu. Ya itu sebenarnya boleh membantu juga sebenarnya. Cuman itu tadi faktor internal mereka, kita nggak bisa maksa kan, itu kebijakan perusahaan lah kira-kira itu. Kalau nggak mau ya sudah, jangan terusin, kan nggak bisa juga, Bos, gitu. Repot juga. Iya. Sudah menjalar memang minimarket modern itu memang sudah mulai bersaing antar minimarketnya pun bersaing. Gimana dengan warga lokal ya? Iya. Tapi sebenarnya memang ekonomi digital itu cukup bisa menjadi satu kompetitif yang mengimbangi sebenarnya, Mas ya. Iya dong, harusnya juga gitu. Dengan itu tadilah Circle P itu memang harus kita lanjutkan. Dan salah satu contoh ini, Mas, salah satu contoh UMKM terbaik ya, cobain kopi ini enak banget ini. Salah satu contoh UMKM terbaik. Sekayon. Cobain dulu, Mas. Ini produk Ponorogo ini. Jangan lupa bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap 2 periode. Begitu ya, Mas ya? Iya. Makannya begitu untuk Pak Giri. Tapi kalau untuk Pak Ipong nggak mungkin ya. Iya. Ini UMKM konkret. Oke. Berarti lebih kepada digitalisasi, Mas ya? Digitalisasi. Tidak merambah ke pasar, pembangunan pasar mungkin tidak, Mas? Enggak, Mas. Pasar. Iya. Karena mungkin Kalau dari pihak sebelah mungkin kalau bisa kita spill akan ada pembangunan pasar juga di setiap desa, pasar desa begitu. Iya, pasar desa begitu. Tidak merambah ke arah situ, Mas? Ya, sebenarnya filosofi munculnya pasar itu ya alami aja. Bukan terus bangun pedagang sama pembeli ketemu di situ terjadi transaksi, ya enggak juga. Banyak kok bangun-bangun pasar yang enggak sesuai alaminya muncul, dia juga sepi. Jadi tempat tidurnya kambing gitu kan. Tapi di Ponorogo enggak ada kayak gitu. Enggak ada. Tempat tidur anak-anak. Problem kedua, ketika pasar itu jadi,
mesti berantem itu berebut los itu. Yang lama pedagang-pedagang yang lama misalnya minta yang paling strategis misalnya. Udah nggak ketemu bos. Iya. Sampai sekali itu problem klasik lah. Iya. Mudah-mudahan di Ponorogo nggak ada lah kayak gitu ya. Iya. Jadi pada intinya bisa kita ambil kesimpulan kalau dari tim Pak Giri, pasar itu mungkin bukan solusi terbaik juga di desa gitu ya Mas. Iya. Oke. Yang penting itu tadi circle P itu tadi Mas. Circle P. Nah, simbiosis mutualisme juga akhirnya ya Mas ya. Berputar kan ekonomi. Cash flow-nya di situ-situ juga. Iya. Mungkin ada lagi Mas ini Mas untuk program ekonomi ini Mas dari Pak Giri. Ekonomi kita program unggulannya kan mengoptimalkan BUMD agar menghasilkan revenue. Selama ini kan image-nya BUMD itu rugi, selalu minta subsidi gitu kan. Iya. Nah, kita coba membalik itulah. Kita punya Sari Gunung kan yang tambang di Sampung itu udah kita hentikan karena dibangun monumen reok. Ini kita udah bikin perda BUMD yang baru. Ada 4 core bisnis di situ, pertanian, pariwisata, perdagangan, sama infrastruktur ya. Itu terus perbubnya sedang disusun untuk turunan dari perda itu, dan isinya ya bisnis plan-nya, kelembagaannya, keuangannya di situ nanti ada semua. Itu salah satu jadi potensi penggerak kita untuk misi kita yang lebih dahsyat lagi bos. Menuju PAD 1 triliun. Optimis banget. Ngeri nggak? Ngeri dong. Ya. Sedep ini malah 1 triliun Mas ya. Wow. Tunggu. Tapi ini bakalan jadi rekam jejak juga Mas ya. Kalau memang nggak tercapai kita sodorkan rekaman ini ya. Halo Mas Koko. Gitu bisa ya. Kita project di sini. Iya. Kita udah ada simulasinya kok itu Mas. Oh ada. Ya ada. Jadi Oke. Kita hitung yang normal sekarang ya 2020 sampai 2024 itu tren kita hanya 8% PAD kita ya. Oh PAD ya. Terakhir sampai 2024 kan 351 miliar tuh. Terus kita simulasi skenario moderat. Kita naikin dari 8% menjadi 11. Sampai 2029 itu ketemunya 671 miliar. 2000. Itu kondisi normal Mas ya. Kondisi normal. Pertumbuhan kita ekonomi sekitar 5, ketambahan inflasi. Kita tidur aja udah segitulah kira-kira gitu. Iya. Nggak kerja itu bos, nggak mau dong kita pemerintahan begitu kan. Iya. Nah kita optimis lagi, kita push lagi ke angka 16%, 2 kali lipat. Itu ketemu 1 triliun 6 miliar di 2029. Wow. Loh, ini rasional bos. Iya. Targetnya 1 triliun ya. Tapi lebih 6 miliar boleh lah ke. Kelebihan. Karena kelebihan. Mubazir. Tapi memang ada data dan juga ada ininya juga, demonstrasinya juga. Iya. Oke. Ada lagi mungkin Mas selain itu Mas untuk ekonomi ini Mas, program ekonomi. Iya, ekonomi ya untuk menuju itu kan kita harus bergerak luar biasa ya potensinya. BUMD tadi. Terus ya intensifikasi pajak retribusi kita. Terus kita ada PLUD yang RSUD Harjono sama Hospital Bantarangin itu juga potensi. Terus revitalisasi destinasi tempat wisata, monumen reok, ngebel dan lain-lain. Ngebel aja kita pasang air mancur menari itu udah mampu menaikkan retribusi PAD-nya ngebel doang itu 5 kali lipat dari tahun 2022. Kalau 2021 kan Covid tuh. Dihitung dari tahun 2020 itu udah 2 kali lipat bos. Kenaikan ya? Iya kenaikannya. 2022 kan sekitar 700 juta karena kita 2021 ya. Kita pasca Covid ke 2024 udah hampir 4M. Dari ngebel air mancur itu masih menari, belum menyanyi loh. Iya masih menari. Out of the box. Baru menari, belum reok juga itu. Belum. Dan satu yang penting untuk menuju PAD 1 triliun itu kelembagaannya. Kita itu kan badan
pendapatan masih jadi satu dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset tuh namanya BPPKAD. Nanti kita belah itu badan pendapatan khusus biar dia fokus untuk nyari itu. Khusus. Luar biasa sekali. Ekonomi sudah, infrastruktur sudah. Dan lingkungan hidup juga sudah. Lingkungan hidup juga sudah. Tentu masih banyak lah program-program yang lain kan. Kayak anak muda belum kita sentuh nih. Anak muda belum kita sentuh. Kesehatan juga belum kita sentuh. Mungkin di episode sebelumnya ada dari jubirnya Pak Ipong juga Pak Giri juga. Mungkin ada yang mampir ke Peta Project menyebutkan kalau bakalan ada satu kepala keluarga, satu dokter. Benar atau tidak itu? Benar apa tidak itu next episode. Oke, thank you. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Koko. Tapi sebelum kita pamit, karena Mas Koko mau dan berani hadir di Peta Project dan ini adalah momentum perdana pecah telur Mas Koko, kita ada merchandise. Iya. Proposal nih kayaknya nih. Bukan. bukannya. Ini jangan. Oke. Apa tuh? Sampah merican. Bukan. Ya. Jadi narasumber bintang tamu yang mau dan bersedia hadir di Peta Project secara langsung kita stempel menjadi navigator cerdas. Oke, siap. Makasih. Siap. Thank you Mas Koko udah mau hadir. Kita sosmed Mas biar enggak selek Mas. Terima kasih Mas. Sampai jumpa di episode berikutnya.